Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian dimanapun berada. Shalom. Malam ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang Alkitab, sesi ketujuh dengan tema khusus kehendak bebas. Tentu saja kehendak bebas tidak akan selesai dibahas dalam satu sesi, tetapi kita akan perkenalkan apa itu kehendak bebas sejak awal. Karena kita sedang membahas kitab Kejadian, baru awal, jadi coba kita lihat apakah sejak awal ada kehendak bebas atau tidak, bukti-buktinya apa saja. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami boleh mengenal kebenaran, dan kami punya kesempatan di sisa umur hidup kami ini untuk berubah. Biarlah kami semakin sadar bahwa kami diberi kehendak bebas untuk menjalankan, untuk memilih keputusan yang benar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang hadir, mohon berkat-Mu Tuhan. Agar mereka pun dicerahkan pikiran, perasaan, dan seluruh jiwanya. Amin. Amin. Oke. Bapak Ibu sekalian, kita akan review sejenak apa yang sudah kita baca di kesempatan yang lalu. Coba saya share dulu screen-nya. Jadi kita malam ini sesinya adalah sesi ketujuh kehendak bebas. Ya. Kemudian ada istilah yang dikenal dengan free will atau dalam bahasa Indonesia itu kehendak bebas. Kehendak bebas ini bukan berarti manusia boleh sesuka hatinya hidup. Bukan kehendaknya boleh bebas, bukan itu. Kehendak bebas ini adalah manusia itu mempunyai kedaulatan sendiri untuk membuat keputusan. Apakah ia akan hidup menurut A atau B. Ia mempunyai kesadaran untuk memilih hidup. Kehendaknya bebas, tidak diatur oleh pihak manapun, termasuk oleh Tuhan. Tidak di remote control oleh Tuhan. Tidak ditentukan, tidak digerakkan hidupnya. Manusialah yang harus menggerakkan. Tuhan hanya memberikan petunjuk, memimpin, menyertai, memberi kekuatan. Ya, kita baca kembali Kejadian 3 ayat 20. Setelah jatuh ke dalam dosa, ini kan Kejadian 3 ayat 20 ini kan setelah jatuh dalam dosa ini kondisinya. Manusia itu, Adam, memberi nama Hawa kepada istrinya. Kafah atau Kawah. Kenapa diberi nama Kawah atau Kafah atau Hawa? Karena dialah yang akan menjadi ibu dari semua yang hidup. Berasal dari bahasa Ibrani Kai. Kai artinya hidup. Namanya menjadi Kafah atau Kawah. Ya. Ketika Adam memberi nama kepada istrinya, tidak sembarangan, Bapak Ibu. Adam sangat percaya bahwa nama Hawa itu adalah nama yang paling cocok untuk istrinya. Kenapa? Karena semua makhluk hidup berasal dari Hawa. Dengan demikian, maka kitab suci mengatakan secara langsung bahwa tidak ada sumber hidup lain selain Adam dan Hawa. Segala kemungkinan harus kita tolak. Teori evolusi, kemudian ada pikiran bahwa manusia sebelum Adam sudah ada, kemudian di belahan bumi lain atau di planet lain sudah ada manusia. Kita harus tolak sebab ayat ini bicara
Melalui Hawalah seluruh yang hidup itu ada. Artinya Hawa akan memberikan keturunan. Dengan memberi nama istrinya Hawa, yang artinya adalah segala yang hidup berasal dari dia. Sebenarnya Adam sedang percaya kepada Kejadian 3 ayat 15. Adam beriman kepada perkataan Tuhan. Bahwa ingat Tuhan berfirman bahwa kalau kamu makan buah itu nanti kamu mati. Tetapi rupanya Tuhan tidak menginginkan manusia binasa begitu saja. Makanya Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunan si ular, dalam hal ini iblis, dan keturunan Hawa, perempuan itu. Nah, artinya nggak mati dong, karena akan melahirkan keturunan-keturunan. Dalam hal ini Adam mengaminkan hal itu dengan cara memberi nama istrinya Hawa. Kafah atau Khawah. Ya. Jadi di Alkitab itu nama itu tidak sembarangan. Nama itu semuanya ada artinya, sesuai dengan hidupnya. Mulai dari Hawa, ia akan menjadi sumber dari segala yang hidup. Ya. Jadi nama itu bukan hurufnya yang penting, tetapi artinya. Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi ini adalah pengaminan Kejadian 3 ayat 15. Kemudian kalau kita bicara soal kehendak bebas, kita perlu teliti melihat bagaimana sih manusia itu diciptakan. Kita tentu ingat, kita sudah baca Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. The image of God. Selemnya Tuhan. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi kalau manusia diciptakan menurut gambar Allah, dari sini saja kita sudah bisa ambil kesimpulan bahwa manusia ciptaan ini memiliki keserupaan dengan penciptanya dalam beberapa aspek. Contohnya, kalau Allah memiliki pikiran, manusia dikasih pikiran. Kalau Allah mempunyai perasaan, manusia dikasih perasaan. Kalau Allah berdaulat atas dirinya dan semuanya, manusia memiliki sebagian berdaulat atas dirinya sendiri. Manusia memiliki kehendak yang tidak diatur oleh siapapun. Yang manusia itulah yang harus melakukan kehendaknya sendiri, tapi tentu saja harus bertanggung jawab. Nah, ketika manusia diciptakan dihembus nesyamah, nafas hidup, nismat hayim, supaya manusia itu hidup dan mempunyai roh yang berasal dari Allah, tentu saja manusia itu tidak digerakkan Allah, gerakan tangannya, cara berpikirnya, seperti di remote control begitu. Manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Artinya apa? Pribadi yang independen. Tapi harus bertanggung jawab tentunya. Harusnya setiap orang ketika membaca Kejadian 1 ayat 27, maka kita sudah mengerti, the image of God, gambar Allah itu pasti memiliki kehendaknya sendiri. Bebas pasti. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Di dalam Mazmur 8 ayat 5 ada hal yang menarik. Di sini dikatakan, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ini terjemahan Alkitab LAI kita, terjemahan baru bahasa Indonesia. Dikatakan bahwa manusia itu hampir sama seperti Allah diciptakannya itu.
Di dalam terjemahan bahasa Inggris ada beberapa versi. Contohnya NIV, King James, New King James, itu menerjemahkannya begini, "A little lower than the angels." Sedikit lebih rendah daripada para malaikat. Jadi, menerjemahkannya bukan Allah tapi malaikat. Kalau ESV menerjemahkannya "A little lower than the heavenly beings." Sedikit lebih rendah daripada makhluk surgawi. Kalau terjemahan NASB dan NRSV, di situ pakai kata "a little lower than God." Pakai God, Allah. Yang menarik adalah, kita tahu bahwa perjanjian lama itu, dahulu sebelum ada perjanjian baru pun, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa, Yunani, oleh sekitar 70 para ahli kitab orang Yahudi. Mereka bekerja sama menerjemahkan kitab perjanjian lama, menjadi kitab yang namanya Septuaginta. Di dalam Septuaginta, itu dipakai kata angelos. Angelos itu sudah pasti artinya malaikat. Jadi kita tahu bahwa dalam sudut pandang orang Yahudi, 70 kitab 70 orang ahli kitab yang menerjemahkan perjanjian lama ke dalam bahasa Yunani yang disebut Septuaginta, dalam pikiran mereka, eee, yang dipakai adalah angelos, artinya malaikat. Dalam teks asli Alkitab, itu dipakai kata Elohim. Elohim. Jadi kalau itu Elohim, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Allah, dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris the angels, malaikat, mengikuti Septuaginta angelos, artinya malaikat. Di beberapa terjemahan ada yang makhluk surgawi, tapi ada juga yang memakai God atau Allah. Yang manakah yang benar? Ya kita perlu pertimbangan banyak hal. Apakah manusia itu lebih rendah dari malaikat? Ada banyak ayat yang mengatakan manusia bisa di atas malaikat. Jadi sebenarnya, Septuaginta itu ahli-ahli kitab Ibrani, orang Ibrani asli, Yahudi, dalam pandangan mereka itu adalah malaikat, Bapak Ibu, ya. Oke, itu Elohim. Jadi suatu hari kita akan belajar apa artinya Elohim, bagaimana penggunaannya dalam Alkitab kita. Tapi untuk sekarang ini, yang penting adalah manusia itu diciptakan sedemikian luar biasa. Hampir sama seperti Allah. Ya mungkin ini gaya bahasa ya, tidak mungkin sih menjadi seperti Allah, tidak mungkin. Hampir sama loh seperti Allah, hampir sama loh seperti malaikat, hampir sama loh seperti makhluk surgawi. Ya, yang mana saja tetap hebat. Artinya apa? Artinya manusia diciptakan tidak ditentukan, nanti tangannya harus bergerak ke kiri, ke kanan, hari ini harus makan apa, besok harus makan apa, tidak ditentukan. Manusia harus bertanggung jawab atas hidupnya. Manusia menjadi makhluk yang sadar, yang berupa pribadi. Harusnya menjadi pribadi yang agung. Sebab sedikit lebih rendah dari Allah, dari Elohim, dari the angels, malaikat, dari heavenly beings, dari makhluk surgawi, yang manapun terserah. Tetapi, artinya manusia bukanlah robot biologis. Manusia harus menentukan nasibnya sendiri. Tetapi Tuhan begitu mengasihi manusia, Tuhanlah yang akan memimpin. Ya, kita ingat apa kata Rasul Paulus tentang manusia. Kisah 17 ayat 28. Kita baca lengkapnya ya. Kisah Rasul 17 ayat 28.
Oke, saya bacakan ya. Ini adalah Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas, Saudara, bukan Rasul Paulus, Lukas. Saya bacakan ya. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Nah, ini yang penting. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Dikatakan manusia itu keturunan Allah. Ingat, Alkitab tidak bisa salah. Keturunan Allah dalam banyak terjemahan, NIV, King James, ESV, NRSV, dipakai kata offspring. Offspring itu artinya keturunan. Ya. Dalam NASB dan ISV dipakai kata children, artinya anak-anak. Sebab kita ini anak-anak Allah. Kira-kira gitu. Tapi di dalam teks Yunani yang sekarang ini tersedia dan masih dipakai, berbagai manuskrip, semua manuskrip yang tersedia memakai kata genos. Bapak Ibu tentu sering mendengar kata gen. Sesungguhnya kita ini gennya Allah, keturunan Allah. Kok bisa begitu? Tentu kita ingat Kejadian 2 ayat 7, dihembus roh Allah. Jadi Allah melahirkan kita dengan cara itu. Rohnya berasal dari Allah. Kalau demikian, anak-anak Allah, pasti anak-anak Allah itu mempunyai kehendak bebas. Yang memutuskan dirinya sendiri, bukan robot, bukan wayang. Pasti memiliki kehendak bebas. Keturunan Allah, anak-anak Allah, gen Allah, genos. Ya, kalau baca Alkitab itu harus jujur apa adanya. Jangan memakai pikiran sendiri untuk membuat kesimpulan. Sebenarnya sejak awal sudah jelas manusia itu diciptakannya bagaimana. Oke, kita lanjutkan. Iblis dalam hal ini diwakili oleh ular, ya. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, ada masukan yang mengatakan bahwa ular itu sebenarnya binatang ular, Pak, fisik, harafiah. Cuma dirasuk oleh setan. Jadi ular kerasukan setan ceritanya. Begitu masukan yang saya terima. Kalau ular itu kerasukan setan, maka ular itu tidak bersalah dong tentunya. Lalu kenapa si ular dihukum oleh Tuhan? Memangnya Tuhan tidak tahu bahwa ular itu kerasukan setan? Artinya salah itu masukan itu, ular kerasukan setan itu. Karena yang dihukum akhirnya si ular. Kalau itu kerasukan setan, itu ular benar, ya Tuhan menghukum setan, tidak, bukan ular. Ini ular yang dihukum. Kalau berpikirnya secara harafiah, ternyata salah. Demikian juga mereka memberikan ilustrasi, itu Bileam, Pak, keledai bisa bicara. Coba perhatikan, seandainya keledai bisa bicara, takut kan? Nah, Adam, Hawa takut nggak dengan ular itu? Kan tidak. Apakah semua binatang di Taman Eden bisa bicara? Tentu tidak. Kan katanya kerasukan baru bicara. Kalau Hawa melihat ular yang kerasukan tentu saja dia takut. Karena biasanya tidak bisa bicara. Tapi yang terjadi tidak takut. Artinya salah lagi itu asumsi itu. Makanya perhatikan konteks. Itu bukan ular yang kerasukan. Ular itu lambang dari si iblis. Itu artinya. Karena akhirnya ular itu dihukum, itu pun iblis yang dihukum, bukan ularnya. Ular dari dahulu nggak pernah bisa bicara. Ular dari dahulu sudah melata. Tidak pernah ular berdiri bisa bicara. Tidak pernah. Lagi pula yang berbahaya itu bukan fisiknya. Ini pikiran Hawa disesatkan oleh si ular. Si iblis maksudnya. Ya. Oke.
Coba kita lanjutkan. Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat, eee, peristiwa ini, maka sebenarnya Hawa punya pilihan untuk lebih percaya kepada siapa. Apakah Hawa lebih percaya kepada Adam, suaminya, yang tentu saja memberitahu larangan itu, atau lebih percaya kepada si ular atau iblis ini? Ingat baik-baik prinsipnya, Tuhan tidak pernah memaksa manusia untuk taat. Memaksa di sini maksudnya mengambil alih kesadaran manusia, terus manusianya taat tanpa ia sadari, tidak pernah. Demikian juga iblis tidak dapat memaksa manusia untuk berbuat jahat. Merasuk sembarangan, tidak pernah. Kecuali manusianya memang menyerahkan diri kepada si iblis. Misalnya melalui okultisme, ya bisa diambil alih oleh si iblis kesadarannya, ya. Jadi prinsip dasarnya begitu. Oke. Bayangkan ketika Hawa mengambil buah itu, apakah Hawa dalam keadaan sadar atau ngelindur atau dirasuk oleh setan? Kan tidak. Hawa melanggar perintah Tuhan, itu adalah pilihannya sendiri. Coba kita baca lagi Kejadian 3 ayat 6 ya, Bapak Ibu ya. Ini harus diresapi baik-baik karena kitab Kejadian ini merupakan dasar dari seluruh, eee, kebenaran yang akan datang. Kejadian 3 ayat 6. Di sini dikatakan, perempuan itu melihat melihat dengan mata dong melihat. Kalau perempuan melihat artinya apa? Matanya Tuhan yang menggerakkan untuk melihat? Kan tidak. Perempuan ini yang sengaja melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Sedap kelihatannya ini siapa yang mikir? Hawa, bukan Tuhan yang menentukan, ya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu Hawa mengambil dari buahnya dan dimakannya. Siapa yang mengambil? Hawa. Bukan Tuhan yang menggerakkan tangan Hawa untuk mengambil buah. Bukan. Hawa. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Siapa yang memakannya? Suaminya. Bukan Tuhan menggerakkan suaminya untuk memakannya. Bukan. Suaminya yang makan. Adam sangat tidak bertanggung jawab. Padahal Adam tahu bahwa eh, itu dilarang. Ya, oke. Makanya seseorang yang tidak menghormati Tuhan, ia tidak percaya kepada Tuhan. Jadi itu adalah pilihannya sendiri. Hawa dengan kesadaran penuh, ia tahu bahwa itu sebenarnya melanggar. Kenapa dia ambil lagi dan dimakannya? Karena ia tahu itu menarik. Lagi pula si iblis menipunya, nanti kamu menjadi seperti Allah. Wah, ini dia, ya. Nah, bagaimana dengan Adam? Rupanya Adam lebih mendengar suara istrinya dibandingkan suara Tuhan. Kok tahu, Pak? Kita baca saja Kejadian 3 ayat 17. Kejadian 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu." Nah, karena mendengarkan suara istrinya maksudnya bukan cuma dengar lewat telinga, mendengarkan dan melakukannya. Dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah kanan engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Rupanya suami takut istri sejak zamannya Eden. Adam rupanya takut terhadap Hawa. Diberi makan buah itu langsung dimakannya.
Padahal Adam tentu tahu itu dilarang Tuhan. Adam mungkin takut terhadap Hawa. Jadi suami takut istri sejak ada di Eden, Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Di pertemuan kita di sesi 6 kita sudah baca Kejadian sampai Kejadian 3 ayat 20. Kita lanjutkan Kejadian 3 ayat 21. Kejadian 3 ayat 21 ini mengandung makna yang luar biasa. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk dipakai Adam dan Hawa. Padahal kita tahu bahwa dalam Kejadian 3 ayat 7, Adam dan Hawa sudah menyemat daun ara, dipakai sebagai cawat untuk menutupi uh, kemaluan mereka. Untuk menutupi kemaluan mereka karena mereka malu, karena mereka mengerti bahwa mereka telanjang, mereka mengambil daun pohon ara, lalu dibuat sedemikian rupa menjadi cawat atau semacam celana gitu untuk menutupi kemaluan mereka. Tapi rupanya hal itu tidak cukup bagi Tuhan. Lalu Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang. Ini sebenarnya adalah lambang atau tipologi dari keselamatan yang disediakan Tuhan Allah. Bahwa keselamatan harus ada penumpahan darah. Kalau kulit binatang artinya asalnya dari binatang. Artinya binatang itu mati lebih dulu, baru diambil kulitnya. Artinya tercurah dulu darahnya. Kelak kita akan melihat penumpahan darah binatang dilakukan turun-temurun pada zaman Taurat. Itu kemungkinan besar asalnya dari sini, pengertian-pengertian itu. Bahwa harus ada penumpahan darah. Penumpahan darah inilah yang solusi sementara untuk Adam dan Hawa. Karena Allah berkata, pada hari ini engkau makan, kau mati. Nah, sementara dikasih pakaian dari kulit binatang, ada penumpahan darah binatang, supaya tidak mati hari itu juga. Meskipun akhirnya mati dan rohaninya mati. Oke. Nah, penumpahan darah ini tidak pernah berhenti, nanti dari generasi ke generasi akan terus persembahan dengan penumpahan darah. Berhentinya adalah sampai nanti anak domba Allah mencurahkan darahnya. Barulah semuanya lunas. Suatu hari kita akan sampai di sana. Kita akan bahas semuanya, Bapak Ibu. Ya, oke. Kita lanjutkan. Ayat 22. Kejadian pasal 3 ayat 22. Ini yang semua kita harus mengerti. Sebab kalau baca sendiri bisa bingung. Berfirmanlah Tuhan Allah, berfirmanlah Adonai Elohim, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Salah satu dari kita, siapa itu? Di tafsir orang Yahudi, kitanya itu adalah para malaikat. Dan tentu saja Elohim. Adonai Elohim. Karena dalam pikiran mereka, Adonai Elohim itu cuma satu. Mereka belum mengenal anak. Belum mengenal Yesus. Jadi mereka dalam benak mereka Elohim itu satu. Jadi kalau dalam teks ini kita di sini artinya
Elohim yang satu dalam benak mereka itu bersama para malaikat. Jadi berupa sidang ilahi. Tapi kalau kita sampai ke perjanjian baru, kita tahu bahwa ada Sang Bapa, Bapa di surga, Allah Bapa, ada Sang Anak, tentu saja ada Rohnya, Roh Kudus. Kita di situ tentu saja termasuk Sang Anak. Jadi dalam kacamata perjanjian baru, bisa tafsirnya bisa berbagai macam. Kita di situ Bapak dan Anak saja, tapi bisa juga Bapa, Anak, dan para malaikat dalam sidang ilahi, ya. Menjadi seperti salah satu dari kita. Menjadi seperti Tuhan, tahu yang baik dan yang jahat, bisa. Seperti Tuhan Yesus bisa. Tapi dalam aspek itu saja ya, tahu yang baik dan yang jahat. Aspek yang lain tentu saja tidak sama. Atau sama seperti malaikat yang bisa membedakan baik dan jahat, bisa juga. Bapak Ibu kalau menafsir harus fleksibel tapi benar. Jadi kita di situ tentu saja ada Bapa di surga, tentu saja ada Anak, tentu saja ada malaikat. Kalau malaikat tidak diikut sertakan, ya tidak terlalu masalah, tapi sebenarnya malaikat ada di sana. Sebab itu sidang ilahi. Akibatnya apa? Setelah Adam dan Hawa tahu yang baik dan yang jahat. Taunya dari mana? Ini ini yang perlu dibayangkan oleh Bapak Ibu, bahwa Adam dan Hawa tahu yang baik dan yang jahat. Dari mana mereka bisa tahu? Setelah makan buah itu. Nah, kalau ini diartikan secara fisik, harafiah, maka buah itu seakan-akan mengandung zat kimia tertentu yang bisa merusak pikiran, menyesatkan pikiran, membuat gen kita menjadi yang tadinya kekal menjadi tidak kekal, bisa mati. Kalau mikirnya harafiah bisa begitu tuh. Kalau itu fisik, suatu hari ilmuwan akan menemukan fisik dan manusia bisa hidup kekal dong, secara teori. Tentu saja itu bukan fisik. Hawa disesatkan pikirannya oleh iblis. Itu intinya. Bukan makan buah secara fisik, bukan. Jadi Hawa disesatkan pikirannya, itu lebih penting daripada makan buahnya. Karena buahnya juga tidak ada hari ini. Tapi kalau sesat fisiknya hari ini banyak orang disesatkan oleh si iblis. Jadi ada implikasinya, ada gunanya, ya. Oke, eee, jadi kalau kita belajar, harus ada implikasinya dalam hidup kita, kalau enggak percuma, ya. Nah, akibatnya apa setelah mereka tahu yang baik dan yang jahat? Tapi bukan dari Tuhan belajarnya. Mereka tahu karena melanggar perintah Tuhan. Artinya masuk sesuatu ajaran filosofi cara berpikir yang dari iblis. Ya makan buah itu. Ya percaya kepada perkataan si iblis. Nah, kita lanjutkan. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya. Jadi setelah mereka makan, Adam dan Hawa makan buah yang dari pohon pengetahuan baik dan jahat, lalu matanya terbuka, lalu mereka mengerti maksudnya, mana yang baik, mana yang jahat. Sehingga mereka malu karena mereka telanjang. Nah, melihat hal itu lalu Tuhan tidak menginginkan atau mencegah jangan sampai mereka mengambil buah dari pohon yang satunya lagi, yaitu pohon kehidupan. Sebab kalau mereka makan dari pohon kehidupan, akibatnya apa? Sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Akibatnya hidup kekal. Nah, lagi-lagi begini, kalau ada orang yang berpikir bahwa itu harafiah atau fisik, buah fisik,
Maka zaman dahulu ada buah yang kalau dimakan terus bisa hidup kekal. Kan begitu artinya kalau fisik. Maka ada zat secara fisik yang bisa ditemukan ilmuwan secara teori ya, benarannya belum tentu, yang membuat orang bisa hidup kekal. Jelas itu salah. Ini artinya adalah figuratif. Setelah manusia jatuh dalam dosa, janganlah ia hidup kekal. Itu artinya. Setelah manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tidak membuat manusia hidup kekal lagi. Maka manusia bisa mati. Sebab upah dosa adalah mati atau maut. Demikian. Bapak Ibu pertimbangkan baik-baik kalau berpikirnya secara fisik, harafiah, ya lalu dampaknya apa? Ada yang lebih penting. Pesan utamanya adalah manusia yang jatuh dalam dosa itu tidak bisa hidup kekal kalau dosanya tidak dibereskan. Ya, itu adalah arti daripada Kejadian 3 ayat 22 ini. Kita lanjutkan dulu. Jadi Kejadian 3 ayat 23 dan 24, Adam dan Hawa diusir oleh Tuhan dari Eden. Diusir, Bapak Ibu. Diusir itu diceraikan, dipisahkan. Tuhan memisahkan Adam dari hadiratnya. Karena Adam sudah jatuh dalam dosa. Ini lambang dari berpisahnya manusia dari hadirat Tuhan. Ya, kemudian di Eden di, dijaga oleh kerub dengan pedang yang bernyala-nyala, menyala-nyala, supaya manusia itu tidak bisa masuk lagi ke Eden. Kita tahu bahwa Eden adalah lokasi fisik di bumi. Lalu bagaimana Eden? Tidak dikisahkan di Alkitab bahwa Eden itu bagaimana keadaannya setelah manusia keluar dari Eden. Tetapi ada dugaan, tapi ini cuma dugaan, bahwa Eden menjadi berantakan setelah zamannya Nuh. Kan seluruh bumi musnah oleh air bah. Tentu saja eh, Eden sudah tidak berfungsi sebagai Eden lagi. Di sesi yang keberapa kita sudah lihat petanya lokasi Eden. Kalau hari ini kita ke sana juga sudah tidak ada apa-apa lagi. Bumi menjadi rusak, manusia terpisah dari hadirat Allah. Ya, dijagai oleh kerub sehingga manusia tidak bisa mendekat lagi. Nah, kemudian demikian Kejadian 3 pasal 3 sampai akhir. Sampai akhir ya. Kita lanjutkan dengan Kejadian pasal 4. Kejadian pasal 4 ini bercerita tentang Adam dan Hawa mulai memiliki keturunan. Kejadian 4 ayat 1 di situ dikisahkan bahwa kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan, Adonai. Ya. Jadi di sini dikisahkan bahwa Kain adalah keturunan yang pertama. Nanti Bapak Ibu baca saja di rumah bahwa di ayat 2 selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Ini kakak adik yang pertama di dunia. Ya. Di ayat ketiga kita baca saja deh. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan.
sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Rupanya Tuhan lebih berkenan kepada Habel dibanding Kain. Di ayat 5 dijelaskan tuh. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, tidak diperhatikan oleh Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah, ini dia. Yang Kain menjadi panas dan muram siapa? Ya Kain sendiri. Kenapa dia bisa muram dan panas? Tidak bisa menyalahkan Tuhan atau siapapun. Tuhan itu selalu memberikan peringatan kepada manusia. Supaya manusia itu tidak binasa. Supaya manusia tidak celaka. Buktinya dalam Kejadian 4 ayat 6 sampai 7, Tuhan memperingatkan Kain sebelum terjadi apa-apa. Coba Kejadian 4 ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Ayat ketujuh, "Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi," ada tetapinya nih, "jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau." Nah, ini yang saya garis bawahi, Bapak Ibu perlu tahu. Tetapi, kata Tuhan, engkau harus berkuasa atasnya. Kalimat ini artinya apa? Di ayat Kejadian 4 ayat 7 ini, kata dosa pertama kali muncul di Alkitab. Dosa di situ dalam teks aslinya meleset, tidak kena sasaran. Tidak sesuai harapan. Jadi, Kain diperingatkan Tuhan. Meskipun dosa mengintip di depan pintu, meskipun hatimu panas dan mukamu muram, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kain sebenarnya meskipun jatuh dalam dosa, ia tetap bisa berkuasa harusnya terhadap dosa. Kamu jangan ikuti itu, hatimu yang panas dan mukamu yang muram itu. Kamu kan punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak yang bebas. Ayo, jangan muram. Gitu. Kamu harus berkuasa atasnya. Jangan dosa yang berkuasa atas kamu. Jadi sebenarnya manusia harus menguasai natur dosanya sejak awal. Jadi kalau ada yang mengatakan manusia telah rusak karena dosa, benar. Rusak total, nanti dulu. Apa maksudnya rusak total? Rusak total tuh nggak bisa memilih, Pak, yang baik dan yang jahat, nggak bisa pilih. Bisa. Ini buktinya dalam ayat Kejadian 4 ayat 7. Tuhan sendiri yang berkata, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tuhan yang perintahkan. Masa Tuhan yang perintahkan tapi diam-diam Tuhan gerakan si Kain untuk membunuh si Habel? Masa Tuhan yang menentukan nasib manusia bahwa ia akan jadi pembunuh, yang ini akan dibunuh, yang ini selamat, yang ini tidak selamat? Tidak ada begitu. Masa Tuhan yang membuat takdir? Masa Tuhan predestinasi manusia yang ini selamat, aku memilih yang ini selamat, yang ini nggak selamat? Nggak ada itu begituan. Kain diperintahkan, tetapi kamu harus berkuasa atasnya. Sama, kita semua juga sama. Natur dosa masih ada dalam daging kita. Tapi kita harus berkuasa atasnya. Jangan kita dikontrol oleh kodrat dosa. Kita harus mematikan keinginan daging kita. Ya, ini paralel loh dalam seluruh Alkitab. Takdir atau predestinasi? Tentu bukan. Sebab kalau itu takdir atau predestinasi, Tuhan yang menentukan, Tuhanlah yang mesti bertanggung jawab. Tapi ini tidak.
Kita akan melihat siapa yang bertanggung jawab, Tuhan atau Kain, ya. Ketika Adam dan Hawa buat dosa, kesalahan, tidak taat, itu menunjukkan bahwa Adam dan Hawa punya kehendak bebas. Cuma mereka menggunakannya secara salah, abuse free will yang ia punya, menggerakkan kehendak bebasnya untuk sesuatu yang salah. Setelah jatuh ke dalam dosa, ternyata free will manusia atau kehendak bebas manusia tidak hilang. Buktinya apa? Buktinya Tuhan sendiri yang memerintahkan. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Siapa yang harus berkuasa atas kodrat dosa yang ada dalam diri Kain? Siapa menurut kalimat ini? Tuhan? Bukan. Kain. Kamu harus berkuasa atasnya. Ya, eee, ini berdampak dalam hidup kita loh. Kalau kita salah mengerti, kita tidak bisa mencapai keselamatan yang Tuhan inginkan, mencapai kesucian yang Tuhan inginkan. Sebab ada banyak orang yang berkata setelah Kristen otomatis selamat. Banyak sekali yang berkata kita tidak usah berbuat baik, diam aja pasif. Karena sudah Kristen maka sudah selamat. Asal mengaku dengan mulut, percaya Yesus selamat. Ini orang-orang yang tidak membaca Alkitab sesuai konteks. Makanya tidak tepat, salah ya. Kita belajar Alkitab itu harus jujur, harus teliti, harus tulus, supaya dibukakan kebenaran dari Tuhan. Oke, kita lanjutkan. Jadi, Bapak Ibu, ilustrasi ini menarik. Manusia itu bukan seperti wayang yang digerakkan ini. Tangan kiri bergerak, kanan bergerak, jahat seperti si Kain. Kain akan membunuh, digerakkan oleh Tuhan tangannya. Sebagian orang digerakkan Tuhan supaya tangannya tidak membunuh, supaya tidak buat dosa. Bukan begitu. Faktanya manusia memiliki kehendak bebas. Ini faktanya. Manusia bukanlah sebuah robot biologis yang dikendalikan oleh Tuhan. Seolah-olah pakai remote control dari surga gitu Tuhan menggerakkan. Sebagian yang kupilih akan selamat ku remote control. Yang satu lagi ku binasakan. Di remote control supaya binasa. Ditutup jalan keselamatan. Seolah-olah manusia tidak memiliki kesadaran yang mandiri. Padahal ingat manusia diciptakan menurut gambar Allah. Hampir sama seperti Elohim. Keturunan Elohim, keturunan Theos, keturunan Tuhan Allah, keturunan Allah. Masa seperti itu? Ya, salah konsep itu salah. Yang benar adalah manusia memiliki kehendak bebas. Ya. Oke, kita lanjutkan. Itulah sebabnya manusia memiliki dua pilihan. Mau taat kepada kebenaran, pihaknya Tuhan, atau mau hidup menurut dagingnya. Itu sama dengan menyembah iblis. Manusia harus memilih mau ikut Tuhan atau tidak. Tidak bisa memilih dua-duanya. Hari ini kita pun punya pilihan untuk belajar PA online ini secara teratur atau tidak. Itu pilihan kok. Siapa saja bisa berhenti anytime. Ah, saya tidak mau belajar lagi. Bisa. Ah, saya akan belajar sampai selama-lamanya. Bisa. Pilihan ada di tangan kita, Bapak Ibu. Nasib kita ada di tangan kita. Tentu saja Tuhan yang memimpin dalam diri kita. Tentu saja Roh Kudus akan memberi kekuatan yang memimpin kita. Dengan pertolongan atau fasilitas dari Tuhan ditaruh dalam tangan kita. Kita mau nggak dipimpin? Kita mau nggak sebagai bejana kita dibentuk oleh Tuhan? Kita mau nggak berkuasa atas daging kita? Seperti firman Tuhan kepada Kain, tetapi kita harus berkuasa atasnya.
atas keinginan daging kita, ya. Eee, oke. Jadi begini Bapak Ibu, seandainya, eee, seandainya apa yang dihipotesakan oleh beberapa teolog itu benar, yaitu ternyata manusia sudah tidak memiliki kehendak bebas. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak kalau seseorang berdoa, kalau ia tidak punya kehendak bebas, lalu yang membuatnya ia berdoa siapa? Oh Tuhan Pak, Roh Kudus. Lah lalu apa isi doanya? Apakah kalimatnya juga Tuhan yang menentukan? Kalau iya juga, lah terus buat apa Tuhan menggerakkan mulut kita untuk bicara kepadanya? Seperti sandiwara, padahal doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan, dialog antara kita dengan Tuhan. Tentu saja dialog itu dengan ketulusan, natural. Coba kalau mulut kita digerakkan Tuhan, dipredestinasikan Tuhan, supaya selamat, sering berdoa, maka itu tidak tulus karena diprogram dari atas. Maka itu bukan doa, bukan sebuah komunikasi. Itu skenario yang dibuat oleh Tuhan. Seolah-olah demikian bukan? Tentu saja tidak demikian. Makanya kalau kita berdoa, jangan hafalan. Doa itu adalah doa yang tulus kepada Tuhan. Kehendak bebas kita harus digunakan untuk memuji Tuhan, untuk hidup benar, untuk berkomunikasi yang benar, yang tulus kepada Tuhan. Jangan berdoa itu ditulis dulu, lalu dibaca, dihafal dalam bahasa Ibrani kalau perlu. Tidak perlu, tapi harus dengan tulus. Bahasa apapun boleh, bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris boleh, bahasa Ibrani tentu saja boleh, bahasa Yunani juga boleh, terserah, tapi harus tulus. Sebab kita berdoa dengan kehendak bebas kita, menggunakan kalimat juga yang hormat kepada Tuhan, jangan sembarangan, ya. Bayangkan kalau semua dipredestinasikan Tuhan, doa menjadi tidak berarti apa-apa, karena Tuhan yang menentukan bukan? Oke, apalagi kalau kita bicara soal cinta kasih. Kalau semua dipredestinasikan, yang selamat si A, artinya dia mencintai Tuhan. Itu bukan cinta namanya, itu skenario, pura-pura atau sandiwara. Ini orang-orang para teolog ini tidak mengerti loh bahwa dirinya memandang rendah Tuhan artinya. Bapak Ibu tentu tahu film Mister Bean. Bayangkan kalau Mister Bean membuat seseorang cinta pada dia, skenario aja gitu. Kamu nanti jam sekian sampai sekian pura-pura cinta aku ya. Lalu orang itu cinta. Lalu Mister Bean-nya suka, senang, gembira gitu. Tentu saja Tuhan tidak begitu. Cinta itu harus tulus. Artinya apa adanya. Berangkat dari kehendak bebas. Kalau seseorang bisa menolak cintanya Tuhan atau cinta pihak lain, tapi ia menerimanya, itulah cinta yang benar. Itulah cinta sejati. Itulah cinta yang tulus, Bapak Ibu. Bukan karena diprogram oleh Tuhan, bukan karena ditentukan oleh Tuhan, bukan karena di remote control oleh Tuhan, tapi karena diri kita memang punya kehendak bebas. Kita menentukan diri kita sendiri, apakah kita mengasihi Tuhan atau tidak, ya. Oke, kita lanjutkan. Masalahnya itu seringkali teolog-teolog tertentu itu memakai ayat ini, Roma 3 ayat 23.
Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kata kehilangan di sini, saya beri warna kuning, itu dalam teks aslinya Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, dipakai kata hustereo atau histereo. Bacanya hustereo atau histereo. Artinya to miss, kehilangan, atau fail to reach, gagal mencapai, atau lack, kekurangan, bukan hilang sama sekali, kekurangan, atau come short of, atau fall short of. Jadi kekurangan seharusnya segini, ini kependekan. Kehilangan, meleset, gagal mencapai, kekurangan. Jadi sesungguhnya manusia tidak kehilangan kemuliaan Allah sama sekali, tapi kekurangan atau meleset, tidak bisa mencapai kemuliaan Allah. Tidak bisa mencapai target yang Tuhan berikan. Tidak bisa mencapai kesucian, hidup suci seperti yang Tuhan inginkan. Inilah arti kata hustereo atau histereo. Jadi manusia yang telah berdosa, semua orang telah berbuat dosa. Sudah tidak bisa lagi mencapai kesucian yang ideal yang Tuhan inginkan. Tetapi bukan berarti lalu manusia menjadi hewan atau hilang kesadarannya. Rusak total, tidak bisa diajar lagi. Tidak bisa lagi belajar hukum Tuhan sama sekali. Tidak, manusia tetap bisa belajar dalam batas yang kekurangan tadi, yang tidak mencapai target, yang tidak sempurna. Faktanya manusia masih dapat membuat keputusannya sendiri, meskipun dalam keterbatasannya tentu saja. Buktinya apa? Buktinya Tuhan selalu memberi petunjuk atau hukum agar manusia memilih taat. Bayangkan, Tuhan memberikan Taurat kepada bangsa Israel. Untuk apa diberikan kalau manusia nggak bisa melakukan sama sekali? Mungkin melakukan secara sempurna tidak bisa, tapi kalau rusak total sama sekali nggak bisa, salah. Buktinya apa? Rasul Paulus mengatakan kalau dalam hal Taurat aku tak bercacat, tak bercelah. Artinya Rasul Paulus bisa melakukan Taurat. Jadi hipotesa itu salah yang mengatakan bahwa manusia itu rusak total. Seolah-olah pikirannya udah rusak total, jahat, nggak bisa lagi diajar baik-baik, nggak bisa melakukan Taurat sama sekali. Salah, buktinya ada yang bisa, Rasul Paulus, ya kan? Buktinya dalam perjanjian lama banyak orang-orang yang Tuhan berkenan atasnya. Henok diangkat hidup-hidup, Tuhan berkenan artinya. Elia meskipun nggak sempurna, Tuhan berkenan, ya. Jadi manusia sampai hari ini tetap memiliki kehendak bebas. Pikiran yang salah akan mengarahkan kita pada hidup yang salah. Topik ini akan terus kita lihat sepanjang ayat-ayat seluruh Alkitab. Tidak ada Alkitab berkata manusia itu tidak sadar atas dirinya sendiri, tidak ada. Sebab manusia harus bertanggung jawab atas apa yang ditaburnya. Manusia bukanlah wayang, bukanlah robot biologis, manusia itu manusia. Tapi sudah tidak bisa mencapai kemuliaan Allah. Tapi tetap manusia yang bisa diajar dalam taraf tertentu saja. Dalam tarafnya Taurat sampai sampai nanti datang Allah anak yang menjadi manusia. Barulah manusia akan dituntut menjadi sempurna. Apalagi dituntut menjadi sempurna. Tentu saja punya kehendak bebas. Bagaimana manusia disuruh belajar kalau tidak punya kehendak bebas? Memangnya semuanya sandiwara atau bagaimana? Demikian Bapak Ibu, kita ini adalah slide yang terakhir.
Bayangkan hidup tanpa kehendak bebas, manusia di-remote control oleh Allah dari surga. Maka tidak akan ada tanggung jawab atau penghakiman. Apanya yang dihakimi, wong Tuhan yang menggerakkan. Tanpa kehendak bebas juga etika tidak dapat berjalan dengan normal, natural. Apa yang ngomong etika, wong digerakkan Tuhan, ya. Sesungguhnya yang menggerakkan hidup kita ya kita sendiri. Apakah kita mau taat atau tidak, mau dipimpin Roh Kudus atau tidak. Sebab Roh Kudus sudah tinggal dalam diri kita. Firman-Nya sudah ada di Alkitab. Jadi yang kalau ada manusia yang bersalah, yang disalahkan tidak boleh pihak lain, dirinya sendiri. Demikian Bapak Ibu, pelajaran kita malam ini. Malam. Eh, saya ingin bertanya mengenai penafsiran secara keseluruhan, Pak. Itu rasanya hampir semua topik teologis itu pasti bisa multitafsir. Yang ingin saya tanyakan, adakah kemungkinan kecil dari berbagai topik teologis yang kita bahas itu kita bisa menerima lebih dari satu tafsiran? Seperti itu, Pak. Oke, baik. Ini pertanyaan bagus sekali. Saya sarankan, Meshak belajar hermeneutik ya. Hmm. Hermeneutik itu sudah ada berapa seri di YouTube, silakan dicari, saya sudah khotbahkan. Jadi demikian, tafsir itu memang bisa beberapa tafsir setiap orang bisa beda nih. Tetapi, ada tetapinya, kalau kita pelajari seluruh Alkitab, nanti kita akan tahu tafsir yang mana yang benar. Sebab Alkitab kita itu, firman Tuhan itu, firman kebenaran itu, dia bersifat koheren. Koheren itu artinya satu ayat dengan ayat yang lain itu saling mendukung, saling menjelaskan satu sama lain, saling melengkapi. Jadi kalau orang menafsir di kitab Kejadian begini, di Perjanjian Baru nggak cocok gitu, ya itu tafsirannya kurang tepat. Nah, tafsiran yang benar adalah seluruh Alkitab menyatu. Nah, begitu. Jadi kalau hari ini masih ada Bapak Ibu yang tidak, berbeda-beda gitu pendapatnya sama saya, ya nggak apa-apa, disimpan saja dulu. Nanti dengan berjalannya waktu kita akan tahu yang benar yang mana. Misalnya yang fisik tadi, cara berpikirnya secara fisik. Oh itu ular beneran tuh. Ya nanti kita lihat, apakah ular beneran apa enggak. Karena ada orang yang ngotot itu ular beneran, kerasukan setan. Nah, saya bilang bukan, ya. Nggak apa-apa, nanti kita lihat aja, apakah binatang ular itu benar-benar, yang ada di Kejadian itu, turun-temurunnya itu. Kan dikatakan turun-temurun musuhan kan, emang kita musuhan sama ular hari ini? Kan tidak. Musuhmu si iblis, kan gitu kan Alkitab berkata, lawanmu si iblis, berkeliling seperti singa mengaum-ngaum, hendak menelan orang yang dapat ditelannya. Nah, di Perjanjian Baru kan sudah jelas tuh, oh yang dimaksud itu bukan ular beneran mah gampang kita matiin, tinggal ditembak mati dia. Tapi ini iblis, gitu loh. Jadi kamu mesti tahu, bisa diverifikasi sebenarnya.